Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kajian di pagi hari ini meneruskan tafsir surat-surat pendek dalam juz Amma, di mana kita akan membahas di pagi hari ini surat yang luar biasa walaupun pendek, Suratul Asr. Suratul Asr ini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatuhum." Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan satu surat pun dalam Al-Quran kecuali surah Al-Asr ini, itu sudah cukup bagi manusia. Anda bisa bayangkan, Al-Quran ini 30 juz dan ratusan surat di dalamnya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kecuali surat Al-Asr ini saja, ini sudah cukup. Kenapa? Karena kandungannya mencakup Islam secara keseluruhan. Para sahabat Nabi SAW, apabila mereka berbincang satu dengan yang lainnya dalam sebuah pertemuan, maka sebelum mereka berpisah, mereka selalu membacakan suratul Asr ini di ujung perpisahan mereka. Dan ini disebut dengan sunnah mahjurah namanya, sunnah yang sudah ditinggalkan. Jadi kalau seandainya kita jumpa di warung atau ngobrol dengan beberapa ikhwan, kalau di zaman para sahabat sebelum pulang, sebelum bubar, maka salah seorang di antara mereka akan membacakan surah ini. Tunggu dulu, jangan bubar dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bubar. Zaman sekarang enggak ada yang kayak gini, hampir enggak pernah ada. Makanya ulama menyebutnya sunnah mahjurah namanya, sunnah yang ditinggalkan. Kalau kafaratul majlis masih lah ya, itu pun habis ngaji. Kalau habis ketemu di warung kopi, jarang saya mendengar kafaratul majlis itu. Padahal kafaratul majlis itu artinya, kafarah itu menghapuskan dosa-dosa ucapan-ucapan yang ada di majlis itu. Namanya orang bermajlis, Iwan, terkadang ngomong asal ngomong saja, terkadang isinya ghibah, terkadang isinya namimah, terkadang isinya nyakiti orang. Tidak tahu orang bermajlis itu. Makanya disyariatkan doa kafaratul majlis. Jangan sampai kita datang tidak punya dosa, pulang pula bawa dosa. Kalau bisa kita datang tidak bawa dosa, keluar dari majlis pun sama sekali tidak bawa dosa, itu maksudnya. Itulah gunanya kafaratul majlis itu. Baik, kita baca suratnya. Suratul Asr ini secara tartib dalam mushaf Al-Quran, dia adalah surat ke-103 dengan jumlah ayat 3, jumlah kalimat 14, dan jumlah huruf 70. Dan ini satu di antara 3 surat terpendek dalam Quran. Surat terpendek dalam Al-Quran itu terangkai 3 ayat, dan itu hanya ada di 3 surat. Pertama suratul Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian suratul Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Kemudian inilah surat yang kita akan kaji, wal asri innal insana lafi khusr. Inilah 3 surat terpendek dalam Quran, dan ini pula surat yang terbanyak dibaca orang, karena surat favorit ya. Kalau sholat mesti pakai surat ini, dan orang paling suka dengan yang pendek-pendek. Apalagi kalau tarawih 7 menit 23 rakaat. Dan ada di Indonesia ya, di luar negeri nggak pernah saya dengar.
Di Indonesia ada tuh 23 rakaat dilibas dengan 7 menit. Luar biasa. Cemana rukunya, cemana sujudnya, pulang sakit pinggang semua tuh. Lah suratul Asr ini dimulai dengan sumpah, dan sumpahnya dengan waktu. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu, Allah paling banyak bersumpah dengan waktu, paling banyak. Pertanyaannya kenapa? Di sana ada wal fajri, demi waktu fajar. Di sana wad duha, demi waktu duha. Di sana ada wal laili idza saja, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Di sini wal asri, demi waktu asar. Banyak sekali Quran itu bersumpah dengan waktu. Dan dalam kaidah Quran, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk itu punya keistimewaan. Karena tidak semua makhluk dijadikan sumpah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya suka-suka dia. Tapi kita makhluk tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah. Enggak boleh kita mengatakan wal Ka'bah demi Ka'bah gitu ya. Ataupun wal Lata wal Uzza demi Lata dan Uzza, haram. Bahkan bisa masuk kepada kesyirikan. Karena Rasul mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Maka tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah. Sampai ada istilah para ulama, bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaan jauh lebih baik dibandingkan bersumpah kepada selain Allah untuk kejujuran. Ini kaidah ini. Saya ulangi, bersumpah kepada Allah untuk kedustaan jauh lebih baik dibandingkan bersumpah kepada selain Allah untuk kejujuran. Kenapa? Karena kalau dia bersumpah kepada Allah untuk kedustaan, dia hanya bawa dosa dusta saja, tapi sumpahnya benar. Tapi kalau dia bersumpah kepada selain Allah demi kejujuran, sumpah kepada selain Allah itu kesyirikan, dan dosa syirik jauh lebih tinggi dibandingkan dosa dusta. Maka yang benar bersumpahlah kepada Allah untuk sebuah kejujuran. Kita masuk di sini wal asri, demi waktu asar. Ada yang mentafsirkan seperti itu. Tapi kalimat al-asr ini, ada yang mengatakan bahwa asr ini sejak zaman Adam sampai kiamat dibangkitkan, itulah al-asr. Ini satu juga penafsiran. Ada yang mengatakan maksudnya al-asr itu generasi, seperti asru Syafi'i, generasi Syafi'i. Asru Ahmad, generasi Ahmad. Asru Malik, generasi Imam Malik, dan begitu seterusnya. Tapi ada juga yang mentafsirkan maksudnya al-asr itu maksudnya sejak kita lahir sampai kita wafat, itulah al-asr. Tapi dari semua penafsiran para ulama, intinya di satu, bahwa al-asr itu bicara soal waktu. Kenapa kemudian Allah bicara soal waktu? Karena manusia itu akan ditanya soal waktu. Makanya Nabi SAW mengatakan la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam meniti di titian siratal mustaqim sampai ditanya soal 4 perkara. Pertama, an umrihi fima afna, wa an syababihi fima ablah, wa an ilmihi fima amila fi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Pertama, umur. Ini bicara waktu, kemana kau habiskan. Yang kedua, masa muda. Ini bicara waktu, kemana kau lampiaskan. Yang ketiga, ilmumu, sudahkah kau amalkan. Mencari ilmu butuh waktu, mengamalkannya pun butuh waktu. Yang keempat, tentang hartanya, dari mana kau dapatkan, kemana pula kau belanjakan. Mencari harta butuh waktu, membelanjakannya pun butuh waktu. 4 perkara ini bicara waktu dan akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, manusia di hadapan waktu itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang memanfaatkan waktunya, dan kelompok yang kedua adalah orang yang menyia-nyiakan waktunya. Sekarang jam 5.35, antum ngaji di sini. Alhamdulillah, waktu antum digunakan untuk ngaji. Tapi jam 5.35 di luar sana, boleh jadi ada orang yang tidur terlelap, boleh jadi ada orang yang sedang bermaksiat, boleh jadi ada orang yang menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dalam satu waktu, manusia bisa melakukan apapun sesuai dengan seleranya. Ada orang yang menghabiskan waktu itu ketawa saja, kak dari pagi sampai sore. Kan ada mungkin nengok YouTube ya, entah mungkin apa gitu kan, ketawa saja, nanti ganti lagi ketawa lagi. Yang saya heran tuh sambil nelpon di jalan ketawa saja. Apa yang ditelepon, orang gila. Dulu belum ada handphone, nggak ada orang ketawa sendirian di jalan tuh. Sekarang semenjak ada handphone, masya Allah, bentar-bentar ingat orang ketawa sendiri kan itu. Bahkan perempuan aja bisa ketawa loh ya, padahal perempuan itu pemalu zaman dulu. Jangan kan bicara, ketawa aja tidak mau. Sekarang di tengah jalan ketawa dia. Ada orang menghabiskan waktunya untuk tertawa saja, tapi ada juga orang yang menghabiskan untuk menangis. Tertawa menangis ini nggak ada hukumnya. Anda boleh tertawa, Anda boleh menangis. Tetapi niat ketawa dan niat menangis itu apa? Itu yang jadi hukum nanti. Ketawa karena apa dan menangis karena apa? Kalau menangisnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takut kepada Allah, kata Rasul, ainani, dua mata kata Rasul tidak akan disentuh api neraka. Salah satunya ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga tertawa. Kalau tertawa ini untuk menyenangkan orang, itu seafdol-afdolnya amal tuh, yang disebut dengan jabrul qulub namanya, menutup kesedihan orang lain. Kita membuat dia tertawa. Itu amalan yang paling afdol. Kata Nabi SAW, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, rasa bahagia yang Anda masukkan ke hati seorang mukmin itu kalau dalam rangka menghibur, kan gitu ya, menghibur saudara kita yang sedang sedih. Tapi kalau menangisnya karena banyak utang, menangis, stres, mikir kan, kok orang kayak gitu saya kayak gini gitu ya, kok si anu kayak begitu saya kayak gini, kok si anu kalau usaha itu masya Allah bentang-bentang tikar, saya pula usaha malah terbalik pula, gulung tikar. Nangis karena dunia. Itu nangis apa yang ditangisi dunia ya. Jadi menangis dan tertawa itu tidak ada hukumnya. Ketika ada hukumnya itu, Anda menangis untuk apa, tertawa untuk apa, itulah baru terjadi hukum di situ. Maka kalimat wal asri, demi waktu, terutama di bulan Ramadan ya, ini ada nasihat para ulama. Ramadan ini sebenarnya ikhwan adalah fursah, kesempatan kita ini mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Karena amalan di bulan Ramadan ini bisa dilipat gandakan bila orang paham tentang waktu setiap detiknya di bulan Ramadan. Tapi ada orang-orang yang dicuri pahalanya di bulan Ramadan. Siapa yang mencuri ini? Satu, yang mencuri pahala di bulan Ramadan, kata para ulama, adalah televisi. Televisi ini yang mencuri pahala manusia di bulan Ramadan. Coba kalau orang sudah nongkrong nonton TV gitu kan, zaman dulu lah, sekarang udah beralih ke handphone kan, udah lupa tuh. Apalagi orang-orang kafir tahu bahwa orang-orang Islam ini di bulan Ramadan sedang meningkat ibadahnya. Bagaimana mereka membuat acara supaya lalai. Dibuatlah acara macam-macam itu.
Jadi satu hari itu dia nongkrong di televisi itu, memang tidak lapar, tidak haus, menyingkat puasa kan itu ya, tapi dilupakan dari ibadah. Nah, ini bahaya ya. Ini yang pertama. Yang kedua yang melalaikan waktu di bulan Ramadan adalah al-aswaq, pasar. Pasar ini tempat melalaikan waktu. Orang kalau sudah masuk ke mall nggak ngapa-ngapain tuh, ngadem saja. Itu berjam-jam dia bisa nggak keluar dari mall tuh. Nanti keliling lantai 1, penasaran di lantai 2, lantai 3 sampai paling atas, balik lagi ke lantai 1 tuh ngapain sebenarnya? Bolak-balik naik eskalator itu, berjam-jam di situ. Ya, kalau ditanya ngapain di mall, ngabuburit, padahal masih pagi. Ngabuburit itu sore kan gitu. Pagi-pagi udah ngabuburit deh sebenarnya. Ya. Itu mencuri pahala kita di bulan Ramadan. Termasuk as-sahar. Sahar itu apa? Begadang. Kalau begadangnya untuk baca Quran, untuk qiyamul lail, alhamdulillah bagus. Tapi kalau begadangnya hanya ngobrol atau kuliner Ramadan karena siangnya tidak makan gitu ya, sampai pulang jam 1 jam 2 baru tidur, jangankan sholat malam, subuh aja bablas tuh. Nanti ini balas dendamnya, puasanya tuh tidur. Kalau malamnya begadang, saya pastikan tuh mulai subuh itu sudah jadi bangkai sampai asar tuh. Nanti bangun asar itu sholat asar langsung ke pasar kaget tuh. Jadi langsung sibuk cari makanan. Nah, ini kan masalah begadang. Jadi pahala kita dicuri itu di bulan Ramadan. Atau mungkin khusus ibu-ibu kan, matbakh lah bahasa Arabnya, bahasa kitanya apa? Sibuk di dapur. Masak sana, masak sini. Nanti ketika berbuka itu yang dimakan tak banyak sebenarnya, karena orang puasa itu makan sedikit kenyang dia. Ujung-ujungnya dibuang pula makanan itu. Nah, ini kan mubadzir namanya. Ya. Kemudian juga yang bisa mencuri waktu pahala ataupun mencuri pahala di bulan Ramadan yang berkaitan dengan waktu adalah al-hatib. Ya tadi saya contohkan telepon. Kadang telepon dengan kawannya, entah apa yang ditelepon itu. Ya bukan nasihat, bukan apa, ya telepon saja. Kadang-kadang kalau perempuan telepon begibah pula dia dengan kawannya di telepon itu. Habis waktunya hanya untuk itu saja. Yang lebih parah lagi internet lagi. Handphone ini subhanallah, dulu masjid ini masih dihargai lah ya. Orang datang ke masjid, kemudian habis sholat kadang-kadang ambil Quran tuh, baca Quran kan. Sekarang enggak, habis sholat ambil handphone, cari tiang, sandar, apa yang ditengok. saya lihat umumnya kayak gitu tuh ya. Habis sholat tuh cari tiang dulu pertama tuh, cari tiang, habis tiang bersandar dia, ambil handphone, apa yang ditengok tuh kan. Bukan baca Quran, kadang-kadang YouTube, kadang-kadang apa pula coba yang ditonton itu. Ini masjid loh, kenapa nggak keluar masjid saja? Ini kan tidak menghargai masjid namanya. Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub." Orang kalau mengagungkan syiar Allah itu bagian takwa. Ketika kita melakukan seperti itu, kita tidak menghargai masjid, artinya ketakwaan kita ini dipertanyakan. Masa masjid tidak dihargai? Ini rumah Allah, ya kan? Ini kan bahaya nih kayak gini nih. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang menghilangkan pahala di bulan Ramadan adalah majalis al-khaliyatu min dzikrillah. Kumpul-kumpul yang enggak ada zikirnya di situ, untuk ngobrol sana sini, ngalur ngidul, ngetan, ngulon macam-macam, enggak jelas mau ngobrol apa itu. Habis waktunya berjam-jam di situ. Padahal kalau dia bisa gunakan zikir, baca Quran atau ngomong manfaat lah soal dunia akhirat kan masih untung tuh. Ini masalah juga. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib. Di sini Allah mengatakan wal asri, demi waktu atau demi masa. Surat Al-Asr ini kalau kita lihat tartib mushaf itu jatuh setelah surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur dulu, baru kemudian suratul Asr. Apa korelasinya dua surat ini? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin meletakkan surat dengan sembarang letak, tidak. Kenapa habis Al-Baqarah, Ali Imran, habis Ali Imran
surat ini. Termasuk juga surah Al-Asr ini sebelumnya At-Takatsur, tentu ada korelasinya, dan ini bagian daripada ijaz Al-Quran namanya. Jadi Allah tidak sembarang meletakkan surat ini di sini, surat itu di situ. Enggak, pasti ada korelasinya di situ. Ketika bicara tentang At-Takatsur, maka di permulaan ayat Allah mengatakan apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ila akhiril ayat. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, berlomba-lombanya kalian kepada dunia, dan kalian akan berhenti sampai kalian masuk liang kubur. Baru berhenti. Kalau orang sudah ditimbun tanah, baru berhenti dia. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wal asri, demi waktu, seolah-olah Allah ingin katakan setelah Allah menyebut ayat atau surah At-Takatsur kemudian wal asr, ini ada di antara manusia yang sejak lahir kemudian akil balik kemudian mati, itu hanya otaknya dunia saja, berlomba-lomba dengan dunia saja, nggak ada akhiratnya, padahal dia muslim. Dan itu kita bisa saksikan tuh. Ada orang yang hari-harinya itu bagaimana dunia. Makanya sering saya katakan, ada orang kaya bukan menikmati kekayaannya, tersiksa dengan kekayaannya. Seperti apa tersiksa dengan kekayaannya? Karena tidak ada waktu untuk keluarganya, tidak ada waktu untuk istirahatnya, tidak ada waktu untuk bercanda dengan teman-temannya, sibuk aja cari dunia. Orang miskin aja gak sibuk kayak gitu cari dunia. Masihlah orang miskin itu masih kumpul sama anaknya, sama istrinya, adalah bercanda dengan kawannya, ada dia golek-goleknya. Ini orang kaya nggak ada kayak gitu tuh. Dari pagi sampai pagi cari harta saja. Kan ini namanya dunia nyiksa dia. Kok bisa orang kaya tersiksa dengan dunianya? Harusnya orang kaya itu menikmati dengan dunianya. Lah kan aneh kayak gini nih. Nah, ini juga makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan At-Takatsur wal asr, karena ada manusia itu yang habiskan waktunya hanya otaknya dunia saja. Makanya kenapa Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, manusia itu sungguh berada di atas kerugian. Orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk dunia itu, itulah khusrin, itulah kerugian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagian manusia ada yang salah paham ketika mengartikan kalimat rugi dalam suratul Asr ini. Ustaz, kalau orang jualan kemudian bangkrut, gulung tikar, itulah rugi katanya. Atau kalau umpamanya punya rumah, tiba-tiba ada gempa, ada tsunami, roboh semua, hartanya habis ludes, itulah rugi. Jadi ada orang itu berpikir kalau rugi itu soal dunia saja. Usahanya gulung tikar rugi, rumahnya roboh rugi, uangnya hilang rugi. Jadi seolah-olah rugi ini kalau dunia lenyap. Rupanya konsep seperti ini disalahkan dalam Quran. Bukan itu. Kenapa kemudian orang-orang seperti ini ketika mengatakan konsep rugi itu kalau rugi dunianya? Karena mereka tidak paham konsep kebahagiaan dalam Islam itu seperti apa. Mereka pikir itu kalau tidak punya harta nggak bahagia, kalau tidak punya pangkat jabatan kepemimpinan nggak bahagia. Siapa bilang? Ingat, Allah itu ya sudah membagi-bagikan nikmat itu secara adil. Allah itu maha adil, membagi-bagikan nikmat kepada hamba-hambanya, baik si kaya ataupun si miskin. Makanya sering saya contohkan kan, ada orang kaya ikhwan, uangnya miliaran, triliunan lagi. Kalau dia mau borong nasi padang satu kota Batam itu dia bisa, dengan berbagai macam lauknya loh ya. Pokoknya ini meja ini 100 meter sana, isi dengan lauk pauk tuh. Kan paling banyak itu warung Padang tuh lauknya. Macam-macam rendang, macam-macam gulai, macam-macam mana kan. Ketika suruh makan tak bisa dimakan. Makan ini asam urat, makan ini kolesterol, darah tinggi, macam-macam. Balik ke kentang goreng, sebengkel. Itu orang kaya tuh.
Tidak bisa dimakan semuanya. Makanan-makanan tertentu saja dia bisa makan. Tapi orang miskin kasih semuanya, habis. Dijilati sak mangkok-mangkoknya. Kenapa? Kenapa orang kaya takut dengan penyakit? Kenapa orang miskin tidak? Karena orang miskin itu tidak pernah medical check up. Ada orang miskin medical check up? Nggak ada, nggak peduli. Asam urat dilarang, hantam saja. Ya, kolesterol dia hantam, nggak peduli orang miskin itu. Senang aja di hidupnya. Orang kaya nggak bisa main comot, makan comot sini. Ini pantangan nih. Makan dulu langsung naik, Nggak bisa, coba bayangkan. Enaknya di mana kalau punya uang nggak bisa makan? Ada orang kaya rumahnya bagus, kamarnya empuk, AC-nya 9, udah kayak kutub tuh, masuk aja kayak masuk peti sejuk tuh. Nggak bisa tidur. Kalau nggak minum pil itu obat apa ya, antimo. Kalau minum antimo baru bisa tidur dia. Stres mikir kan. Orang miskin jangan kasih rumah bagus-bagus, kasih bantal tuh di teras masjid tuh. Ngoroknya satu kilo kan gitu ya. Lagi mana coba? Buat apa jadi orang kaya? Tidurnya minum pil. Orang miskin nggak usah minum pil, langsung tidur dia. Dari sini menunjukkan apa? Allah itu maha adil. Allah berikan nikmat kepada orang miskin lain, Allah berikan nikmat kepada orang kaya lain. Tetapi kadang-kadang konsep memandang dunia ini yang salah. Seolah-olah kalau orang kaya itu senang. Iya betul, kekayaan itu bisa menyumbang kebahagiaan, tapi bukan segala-galanya. Banyak orang kaya stres, corona jadi azab. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, bagaimana cara keluar dari kerugian ini? Maka Allah mengatakan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman ini adalah keyakinan dalam hati, diucapkan lewat lisan, dibentuk dalam perbuatan. Itulah iman. Kalau seseorang kemudian meyakini perintah solat, maka dia akan mengajak keluarganya untuk solat, dan dia pun solat. Itulah iman. Ada keyakinan, ada ucapan, ada perbuatan. Dan kalau iman ini sudah masuk dan menghujam kepada dada setiap muslim, pasti akan menggerakkan orang itu untuk beramal soleh. Makanya kalimat setelahnya, wa amilu solihat. Karena tidak mungkin orang bergerak untuk melakukan amal soleh itu kecuali karena ada gerakan iman dalam hatinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat amanu dengan jamak. Padahal sebelumnya Allah mengatakan apa? Dengan kalimat mufrad. Innal insana lafi khusrin. Allah tidak mengatakan innan nasa lafi khusrin. Kalimat insan ini mufrad, baru annas, baru jamak kan gitu. Kenapa setelahnya harusnya kan illa ladzi aman, illa ladzi amana, harusnya begitu, karena sebelumnya mufrad. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat jamak, illa ladzina amanu? Kenapa jadi jamak? Awalnya mufrad jadi jamak. Karena terkadang keimanan itu ada yang terbentuk karena berjamaah. Iman itu terkadang bisa terbentuk karena dilakukan secara jamaah. Contoh, Anda sholat sendiri di rumah dengan sholat berjamaah di masjid, itu rasanya beda. Beda ikhwan. Kalau Anda sholat sendiri di rumah, saya yakin bukan hanya kilat khusus, ada khususnya, kilat khusus lagi sholatnya itu kan. Ya tadi kalau tidak tiga kul gitu ya. Ya ini surat-surat terpendek dalam Quran ini, An-Nasr, Al-Kautsar gitu ya. Enggak ada ba'diyah qobliyahnya, enggak ada zikirnya. Kalau sholat di rumah itu mana ada itu? Kadang-kadang sempurna itu salam ke kanan saja. Kalau habis tasyahud, assalamualaikum, salam ke kiri sambil berdiri, waalaikumsalam, ngacir. Kalau di masjid masih lah kan, masih lah nengok, adalah qobliyahnya, ada ba'diyahnya, ada zikirnya.
Dan kita tidak bisa request pada imam, mam kuluhu saja, enak kali, nggak mana bisa imam di request, nggak bisa lah, suka-suka imam lah mau baca apa. Tapi kalau di rumah kan anda bisa request sendiri kan, kulhu, rakaat kedua rupa dia kulhu lagi. Subhanallah, coba ingat ya. Jadi ada iman itu tidak bisa dibentuk kecuali dengan jamaah. Ya. Itulah kenapa menggunakan jamaah di sini, illal ladzina amanu. Atau contoh yang lain, puasa Ramadan. Puasa Ramadan senang saja kita, semua puasa ringan rasanya kita puasa Ramadan. Kenapa? Fitnah tidak ada di jalan. Coba kalau antum batal di bulan Ramadan ini 1 hari saja, tiba-tiba mau mengqadha di Syawal sendirian, fitnah berjejer. Nengok sana es dogar, nengok sini es cendol, nengok sini wah macam-macam orang jual es tuh. Akhirnya udahlah batal aja, nanti aja kan. Kan masih lama tahun depan katanya kan. Nggak bisa. Tapi kalau Ramadan semua puasa, ringan rasanya kita puasa itu, karena semua berpuasa. Jadi ada iman itu tidak bisa dibentuk kecuali dengan jamaah. Itu kenapa kemudian yang tadinya mufrad setelahnya jadi jamaah. Tapi ada juga iman yang tidak terbentuk kecuali sendirian. Tetapi umumnya iman itu bisa dibentuk kalau dilakukan secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah iman ini, hakikat iman itu mendekatkan diri kepada Allah. Dan mendekatkan diri kepada Allah itu bisa menenangkan hati. Makanya Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang kalau banyak zikir tenang hatinya. Coba saja orang banyak berzikir. Kalau orang banyak masalah terus berzikir, ikhwan, hilang tuh masalahnya. Saya pernah mengalami dan saya pernah coba masalahnya. Ada masalah susah keluar. Rasanya aduh udah susah kali nih mau ngurai masalah ini. Jadi saya coba mengamalkan hadis Nabi SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin faraja. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan jadikan kesulitannya menjadi kemudahan, kesempitannya menjadi kelapangan. Coba saja, anda ada masalah nih, masalah susah keluar, terus saja, jangan berhenti, astagfirullah, 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 sampai pagi, siang, sore, besoknya gitu, besoknya lagi. Insya Allah, saya pernah mengalami, Allah akan urai kesulitan kita. Karena itu Rasul yang mengatakan seperti itu. Harus yakin ya, jangan coba-coba. Saya cobalah, bukan begitu. Nggak boleh dicoba-coba. Kalau sudah hadis Nabi, kata hadis Nabi, sami'na wa ata'na, istighfar saja. Terus astagfirullah, 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 astagfirullah. Nanti Allah urai itu. Ya. Karena istighfar itu bagian ketenangan hati, dan itu bagian daripada iman. Dan kalau diuraikan masalah iman ya banyak. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan orang-orang yang beramal saleh. Kita sering mendengar kalimat saleh. Apa sih soleh itu? Sampai ada anak namanya soleh, di Jabal Uhud aja namanya Ustaz Soleh. Kan itu ya. Soleh itu kan kita sering berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, anak soleha. Apa sih mana soleh itu? Kita sering kalimat solah, soleh, solah itu mana? Apa artinya soleh? Soleh itu artinya kata para ulama, man adda huququllahi wa huquqa ibadihi. Orang dikatakan soleh itu kalau dia bisa melakukan 2 hak. Pertama, hak Allah yang disebut dengan hablum minallah. Dan yang kedua, hak kepada manusia yang disebut dengan hablum minannas. Karena ada orang yang sama Allah bagus dia, wah solatnya rajin, Masya Allah luar biasa, sama orang pula tak bagus, itu belum soleh. Ada orang sama orang bagus, senyum, ngasih, suka bantuan, pokoknya udahlah paling top akhlaknya, tak solat pula dia. Soleh? Tidak soleh. Orang soleh itu kalau dia bisa menggabungkan hak Allah dengan hambanya. Makanya ada hadis Rasul yang mengatakan, apabila anda punya anak gadis, kemudian datang laki-laki hendak melamar, kau lihat laki-laki itu baik agamanya dan baik akhlaknya, nikahkan dengan laki-laki itu. Kalau tidak, masalah dengan anakmu.
Kata-kata kalau engkau melihat dia baik agamanya, maksudnya baik hubungan dia dengan Allah gitu maksudnya. Kemudian baik akhlaknya, maksudnya akhlak hubungan dengan manusia. Berarti inilah definisi soleh. Kalau kita nikahkan anak putri kita dengan dia, berarti sudah betul kita menikahkan anak putri dengan orang soleh gitu maksudnya. Jadi orang yang beramal soleh itu maksudnya amal yang berkaitan dengan hak Allah atau amal yang berkaitan dengan hak hambanya. Lah dua perkara ini bisa memperbaiki kita. Kalau anda sudah punya ilmu yang melahirkan iman, kemudian diaplikasikan dengan amal soleh, kita akan baik. Tapi yang kedua, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, ini memperbaiki orang. Watawasau bil haq artinya berdakwah, menyampaikan kebenaran. Watawasau bis sabr artinya sabar saat menyampaikan kebenaran kepada orang. Makanya kata para ulama, kalau kita memiliki 4 sifat yang tertuang dalam suratul Asr ini, maka baik dirinya dan orang pun akan baik. Karena ilmu yang melahirkan iman, kemudian melahirkan amal, memperbaiki kita. Dakwah kepada orang, sabar ketika mendakwai orang, itu memperbaiki orang. Sempurnalah hidupnya. Itulah kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bukan hanya manfaat untuk dirinya saja, tapi ditularkan manfaatnya kepada orang lain. Berarti sempurnalah hidup dia. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah tidak turunkan kecuali surat ini saja, sudah cukup bagi manusia itu. Kenapa? Memperbaiki diri dan memperbaiki orang. Itulah, walaupun pendek surah ini, kalau dijabarkan kemana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.